Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat kasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di dalam Misbah Penyembahan Keluarga, Selasa 15 April 2025. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca di malam hari ini terdapat di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-75. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau baik dalam kehidupan tiap-tiap kami. Engkau menjaga kami sepanjang hari ini dengan seluruh aktivitas kami. Di malam hari ini kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan beri kami Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami bagian firman-Mu ini. Kuduskan kami untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Matius 26 ayat 75 adalah bagian firman Tuhan yang kita renungkan di malam hari ini. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang membaca kebenaran firman-Nya, merenungkan bagian firman ini, dan melakukan di dalam kehidupan kita tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan kita di malam hari ini adalah mengartikan tangisan dan kesedihan Rasul Petrus. Persekutuan yang Tuhan Yesus berkati, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin rindu akan kebenaran firman-Nya, dan semakin giat di dalam membangun misbah keluarga. Sepanjang minggu berjalan, kita sudah berdiskusi dari pasal yang sama, Matius 26, namun dengan ayat yang berbeda-beda. Dan melalui teks bacaan saat ini, kita seperti dibimbing memasuki atau mencapai dan menyaksikan suatu proses klimaks dari masa depan kejadian yang terjadi pada Rasul Petrus. Sebagaimana sudah disampaikan Tuhan Yesus kepadanya sehari yang lalu, yaitu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Petrus baru tersadar saat ayam berkokok, sehingga ia melakukan 2 hal. Yang pertama, ia meninggalkan tempat Yesus dianiaya. Yang kedua, ia menangis dengan sedihnya. Apa yang dapat kita uraikan memaknai situasi emosional Rasul Petrus dari kata menangis dengan sedihnya? Apakah Rasul Petrus menyesal telah menyangkal gurunya, rabinya, Tuhannya? Atau ia merasa telah menjadi seorang yang berdosa kepada Tuhan karena telah mengucapkan kata-kata bohong di hadapan gurunya, di hadapan rabinya sendiri? Atau ia bermaksud tidak jujur dan menggunakan kebohongan sebagai alat untuk mengikuti dan mengamati apa yang diperlakukan kepada gurunya di setiap momen-momen penyiksaan itu? Tetapi ia tidak kuasa dengan penyangkalannya yang terus-menerus. Demikian situasi Rasul Petrus dalam minggu ini. Sekaligus kita akan memasuki masa Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus telah menanggung dosa isi dunia, telah menanggung dosa Bapak Ibu
saudara-saudari dan saya. Oleh sebab itu, memaknai kematian Yesus dan pengorbanannya, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Yesus, supaya karya penebusan yang Tuhan lakukan benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dari mimbar mesbah penyembahan keluarga, saya menyampaikan selamat memasuki masa Jumat Agung dan selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mengakhiri perenungan kita di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami datang padamu. Terima kasih banyak Engkau telah menyertai kami di dalam perenungan kami di malam hari ini. Bagian firman yang sudah kami baca, biarlah tertanam dalam hati dan batin kami. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu buat kami. Kami mau memaknainya dalam seluruh hidup kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Inilah doa syukur kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.